Selamat pagi atau selamat siang, rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita sedunia merayakan Hari Buruh. Dan kali ini kita merayakannya di tengah-tengah situasi yang berbeda dari biasanya. Biasanya Hari Buruh 1 Mei ini dipakai untuk serikat buruh berdemo, memberikan tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah, pengusaha-pengusaha untuk menambahkan benefit atau keuntungan bagi pekerja-pekerja mereka. Tapi kali ini mungkin di seluruh dunia hanya ada sedikit demo atau bahkan tidak ada demo karena ada PSBB, lockdown. Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Anda dalam menghabiskan waktu di liburan Hari Buruh tanggal 1 Mei ini. Tapi saya pikir sangat baik bagi kita sekalian, baik kita pekerja maupun pengusaha, buruh atau bukan, untuk merenungkan firman Tuhan seputar pekerjaan kita. Dan kali ini saya beri judul Bos Besar. Saya ambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan untuk kita sekalian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan menjalankannya dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita melihat bahwa yang namanya konsep buruh ini mulai ada terutama setelah revolusi industri, ya. Kita melihat semakin besar kesenjangan antara pemilik perusahaan dengan karyawan atau buruh mereka. Tetapi kesenjangan atau ketegangan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala, sejak zaman di mana manusia hidup secara agraris, bercocok tanam, berternak, ya. Selalu ada ketegangan antara tuan, pemilik tanah, pemilik ternak, dan juga pekerja, petani, buruh mereka. Ya. Demikian juga kita ingat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus antara tuan, pemilik kebun anggur, dan penggarap kebun anggur. Nah, di sini kita belajar, ya, bahwa ada anggapan-anggapan yang menjadi stereotypical, ya, anggapan-anggapan yang menjadi presumsi baik antara buruh terhadap majikan atau tuan mereka maupun juga tuan terhadap karyawan-karyawan mereka. Misalnya, mungkin para pekerja kebanyakan berpikir bahwa tuan atau pemilik perusahaan itu hanya mau mengeksploitasi pekerja-pekerjanya dan membayar gaji atau memberikan benefit sekecil mungkin bagi karyawan mereka. Dan di satu sisi yang lain, tuan-tuan ini juga punya anggapan bahwa pekerja-pekerja itu pada dasarnya malas bekerja, hanya mau keuntungan atau benefit dari perusahaan saja. Nah, memang ada tuan-tuan yang demikian, hanya mau mengeksploitasi dan memberi gaji sesedikit mungkin. Ada juga memang pekerja-pekerja yang malas, yang hanya mau mendapatkan benefit dari perusahaan. Tapi apakah semua orang demikian? Ya, tentunya tidak. Nah, tapi hari ini mari kita renungkan sama-sama, entah siapapun kita, apakah kita tuan, pengusaha, pemilik perusahaan, atau kita adalah pekerja, karyawan, siapakah tuan kita sebenarnya? Baik tuan atas segala tuan, pemilik tanah atau pemilik perusahaan, maupun tuan atas segala pekerja, semua pekerja di dalam dunia ini. Dia yang mencukupkan kebutuhan kita semua, baik para pemilik tanah atau pemilik perusahaan maupun juga para pekerjanya. Bukankah Tuhan semesta alam? Bukankah Dia yang menjadi Tuan atas semua dari kita? Ingat, seperti kata firman Tuhan di Kolose tadi, kita semua bertanggung jawab kepada Tuan yang sama, Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah semesta alam. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus adalah Tuan dan kamu hambanya. Nah,
Saudara-saudari sekalian, dengan demikian, bagaimana kita bisa mengaplikasikan renungan singkat pada pagi hari ini? Saya rasa paling tidak, pertama, kita harus bisa memiliki sikap yang benar. Baik para pekerja dalam bekerja kepada bos-bos kita atau kepada tuan-tuan kita, maupun bos-bos di dalam dunia ini, di dalam memimpin dan mengelola perusahaannya. Ingat bahwa kita punya tuan atau bos besar yang sama. Dan kita bertanggung jawab kepada dia. Mari kita sama-sama bertanggung jawab. Baik kita adalah pekerja maupun kita adalah pemilik perusahaan. Bertanggung jawab untuk kemajuan bersama, kemajuan perusahaan maupun juga untuk kesejahteraan para pekerja di dalamnya. Jadi jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi. Yang tuan hanya mau mementingkan keuntungan semata-mata, atau pekerja hanya mau mementingkan keuntungannya, benefit dari perusahaannya yang dia dapatkan semata-mata. Kalau dua belah pihak seperti ini, maka kita nggak akan pernah ketemu. Kita nggak akan pernah mendapatkan damai, hubungan yang harmonis. Mari kita sama-sama merendahkan diri dan belajar untuk memiliki sikap untuk melayani satu dengan yang lain. Baik para tuan, pemilik perusahaan melayani pekerja-pekerjanya, maupun juga pekerja-pekerja melayani misi dan visi dari perusahaannya. Yang kedua, kita mari sama-sama berdoa, khususnya di dalam suasana yang begitu sangat menyulitkan, krisis yang begitu besar saat ini. Mari kita berdoa untuk para pemimpin, pemilik perusahaan dalam menavigasikan perusahaan mereka di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, krisis yang besar seperti ini. Mereka harus memastikan untuk mencukupkan kesejahteraan para pekerjaannya, padahal bisnis jauh berkurang. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah gulung tikar bangkrut karena tidak sanggup membayar, mencukupkan gaji karyawan mereka di tengah bisnis yang begitu kurang. Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi para pekerja, khususnya pekerja harian yang dalam masa-masa ini tidak mendapatkan pemasukan apa-apa, kecuali dari bantuan pemerintah maupun dari pertolongan orang-orang di sekeliling mereka. Mari kita membuka mata kita, melihat apakah ada kebutuhan di sekeliling kita, apakah ada orang-orang yang menderita di sekeliling kita. Yang kiranya Tuhan mendorong kita untuk menolong tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Dan kiranya Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan ini melalui perpanjangan tangan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Tuhan memberkati kita sekalian dan menolong kita melewati masa-masa krisis ini bersama-sama. Amin.